Halo guys, kembali lagi bersama kami di podcast Mahasiswa Kritis Labuan Batu Selatan. Suara mahasiswa, suara keadilan. Ada kabar baik nih guys. Kali ini kita mendatangkan tamu spesial, yaitu aktivis UIN Imam Bonjol Padang. Bagaimana kabar Bung? Alhamdulillah sehat. Terlalu berat ya makin nama aktivisnya. Iya. Saya rasa belum pantas untuk dipanggil aktivis. Aduh. Jadi ini teman-teman, Bung Rahmat ini adalah salah satu orang yang aktif dalam berorganisasi, aktif di intrakampus juga di UIN Imam Bonjol Padang. Makanya kita menghadiri supaya menemani kita malam ini untuk berdiskusi, ngobrol-ngobrol santai, membahas bagaimana dinamika politik Indonesia saat ini. Bukan begitu, Bung? Sepertinya begitu ya. Soalnya kali ini Bung Rahmat juga ini termaksud orang yang aktif dalam berorganisasi baik di intrakampus dan ekstra kampus. Dan kebetulan jurusan Bung Rahmat ini adalah hukum keluarga, yang mana Bung ini juga mempunyai referensi-referensi yang kuat terhadap dinamika politik pada saat ini. Mungkin langsung aja lah kita Bung untuk membahas bagaimana diskusi kita malam ini ya. Kita berdialektika di sini ya, berdiskusi terkait bagaimana keadaan negara kita sekarang, mungkin begitu ya. Iya, begitu. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kita pertanyakan kepada Bung Rahmat tentang politik dinamika yang terjadi di negara kita pada saat ini. Ya mungkin pertanyaan terkait politik dinamika ini, mungkin bagaimana pandangan Bung terhadap dinamika politik saat ini, seperti banyaknya statement dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang menyakiti hati rakyat. Ya tentunya kalau kita membuka media sosial, baik itu Instagram maupun media sosial lainnya, memang selalu kita melihat bagaimana yang viral itu tentang statement-statement dari anggota dewan, pemerintah kita, selalu menyakiti hati rakyat ya. Iya. Kita memang sudah muak melihat apa yang dilakukan mereka gitu, yang melakukan statement. Ya kalau dia berbicara kayak nggak mikir gitu, seperti anak kecil gitu kan, yang mengatakan seperti kemarin yang baru viral demo besar-besaran itu kan, anggota dewan kita mengatakan siapa yang membuatkan DPR yang paling goblok sedunia gitu kan. Itu kan yang mengakibatkan memicu kemarahan masyarakat gitu, sampai rumahnya dijarah gitu. Anggota dewan seperti Buya kan sekarang sudah diberhentikan dari partai politiknya. Iya. Tapi Bung, terakhir kasus itu orang itu kan belum jelas pada saatnya. Ya sampai ada permasalahan apakah mereka diberhentikan atau cuma dikasih sebentar aja gitu. Atau bagaimana gitu, Bung? Oh ya, kalau kita lihat memang mereka sudah diberhentikan dari mereka sendiri. Soalnya gini, Bung. Pas yang kata Bung tuh, kalau ibarat kata mereka sebagai pemerintah kita, mereka yang katanya orang-orang hebat, mereka katanya yang orang-orang yang berpendidikan, tapi ngomongnya itu mengeluarkan statement itu macam orang tidak berpendidikan kok, Bung. Kalau sudut pandang kita memandang. Ya, itu tentunya memang kita membutuhkan, memang mereka itu harus perlu ini untuk melatih komunikasi yang baik dan yang benar gitu kan. Iya. Mereka memang butuh sosialisasi lagi, latihan bagaimana cara menyampaikan pendapat, statement ke publik gitu kan, agar tidak menyakiti hati rakyat gitu kan. Kalau kita lihat memang mereka itu kalau ngomong itu asal-asal keluar ngomong aja gitu kan, tidak peduli, tidak pro rakyat gitu. Berarti butuh pelatihan ya, Bu ya? Butuh pelatihan. Tapi nih, Bu, kalau setahu kita nih, kalau dewan kita itu ada gebrakan-gebrakan kinerja, ada yang keluar, Bung. Apa tuh? Anggaran. Itu jelas itu pasti ada anggaran. Itu kan akan ada peluang untuk korupsi lagi kan. Jadi Kak, apa kali ini, Bung? Offside. Amanan kita. Kalau kita ngomong ditanya gitu. Soalnya kan kita kan sebagai rakyat kan yang punya kedaulatan tertinggi kan. Ya kita kan menyampaikan aspirasi kita kepada anggota dewan kita yang kita pilih. Ya kita yang menggaji mereka, berarti kita bebas untuk mengkritik mereka gitu kan. Dan kita juga kan udah dilindungi oleh undang-undang. Iya, supaya konstitusi sudah mengaturkan kebebasan berpendapat, sudah dijamin kan. Iya. Saya rasa begitu gitu. Tapi walaupun kita masih banyak lagi yang masih diintimidasi kan, tapi kita harus terus melawan gitu. Jangan pernah kita mau dibungkam. Karena tapi gini, Bu, pemerintah saat ini kan takut tuh rakyatnya pintar. Iya.
takut dengan orang yang kritis, takut dengan masyarakat. Langsung ibarat kata Bung, kalau terakhir ini kan kita bahas sedikit ya Bung ya. Selingkuh kan ada dari aksi yang belakangan ini atau unjuk rasa belakangan ini ada orang yang hilang katanya. Itu ada 2 statement pula Bung. Ada katanya hilang, ada pula yang dihilangkan. Ya pemerintah itu kan banyak cara untuk mengintegrasi orang kan. Iya. Banyak alat, banyak cara bagaimana untuk membohongi masyarakat gitu. Berbagai cara dihalalkan ya. Iya, pemerintah itu nggak ingin masyarakatnya pintar. Ya kalau masyarakatnya pintar, tentunya pasti melawan, memberontak gitu. Iya. Ya. Tapi Bu, yang terjadi saat ini juga nih Bu, kalau kita bahas ke situ lebih dalam, banyak sih masyarakat yang pintar, tapi kepintarannya itu melewati batas Bu. Maksudnya bagaimana tuh? Jadi gini Bu, kita buka-bukaan aja. Ya. Pada saat ini kan kita tahu fungsi mahasiswa itu adalah menyampaikan pendamping di masyarakat. Iya betul. Tapi banyak orang di momentum itu memanfaatkan ya yang tidak baik gitu, hal negatif daripada positifnya. Yang dia tadi mahasiswa ataupun orang yang aktivis dikatakan itu adalah menjadi temengnya masyarakat, tapi lama-lama menjadi temengnya pemerintah Bu. Ya mahasiswa sekarang kan banyak bersembunyi di balik kata aktivis itu. Ada kan mereka kan aktivis yang banyak udah menjadi pragmatisme gitu. Pragmatisme ya Bung. Yang pengen menjadi kandidat. Anda di mana Dinda mendekat. Ya, itu kan pola-polanya gitu. Lalu kan minta menunggu amplop dari Kapolres. Ya, jadi kan DPR kita ini kan sekarang kan saya melihat juga kan. Jadi mengapa banyaknya pejabat kita itu atau Dewan Perwakilan Rakyat itu kebanyakan artis, dari kalangan artis gitu. Nah, situ sih letak permasalahannya gitu. Ya Seharusnya kita mau memilih pemimpin itu yang betul-betul punya kapasitas di bidangnya kan. Yang mana kita tahu latar belakang artis ini gitu kan. Seharusnya kita memilih itu memang secara objektif gitu, yang memang dia mumpuni di situ gitu. Ya, gimana ya kalau kita lihat sekarang memang pemimpin itu siapa yang paling mempunyai popularitas itu kan itu yang selalu menduduki kursi legislatif pemerintahan walaupun gimana kan. Ya kalau menurut saya sih setidaknya dalam memilih pemimpin itu harus ada 3 komponen yang kita lihat. Apa tuh Bu? Yang pertama etikabilitasnya gitu. Ya ketika melihat pemimpin, lihat dulu latar belakangnya gimana, kejujurannya bagaimana ketika berkampanye itu bisa menilai gitu. Kalau sudah lulus di etikabilitas kita bisa uji lagi intelektualitasnya gitu. Bagaimana sih kapasitas berpikir dari pemimpin kita itu gitu? Apakah dia mumpuni, apakah dia layak melihat nanti problem-problem nanti yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bagaimana cara dia memecahkan masalahnya gitu. Yang ketiga itu baru kita bisa melihat kapabilitasnya. Yang terakhir itu bagaimana cara dia meyakinkan agar memang masyarakat itu yakin dia itu akan dipilih, dia itu akan menang gitu. Berarti menurut saya sih itu 3 komponen yang perlu dipenuhi kita sebagai warga untuk memilih seorang pemimpin. Sebagai orang yang baratnya perwakilan kita termasuk juga ya Bung ya. Iya. Soalnya gini Bung, kan kalau kita lihat saat ini, kita lihat sebagai mahasiswa nih Bung, orang-orang yang duduk di parlemen, orang-orang duduk yang di pemerintahan itu yang bukan di bidang dia Bung. Iya, itu masalahnya gitu. Bahkan kan itu perlu adanya penyaringan gitu kan. Itu yang mengakibatkan bobroknya kepemerintahan kita, yang tidak dia punya kapabilitas, yang tidak dia punya kapasitas di situ tapi dia duduk di situ gitu. Itu salahnya. Bukan bidang dia tapi dia mencoba untuk duduk di situ. Jadi gini Bung, kalau kita rasa itu kan mungkinkah itu adalah dari sebuah kepentingan atau bagaimana Bung? Ya tentunya berbicara tentang politik tidak lepas dari kepentingan gitu ya. Sebagaimana ada tokoh politik kan, Machiavelli mengatakan memang ya politik itu bagaimana cara mempertahankan kekuasaan gitu. Ya walaupun dari jalan-jalan yang salah gitu, karena dia Machiavelli itu mengatakan memang politik itu dengan moral itu tidak bisa disamakan gitu, harus terpisah gitu. Ya berbicara tentang politik walaupun dengan cara manipulasi, cara yang salah, intinya bagaimana untuk meraih kekuasaan, untuk mengamankan kekuasaan. Makanya politik itu ya perbuatan yang amoral bagi saya gitu ya. Saya sebenarnya kalau melihat pemerintah selalu skeptis dengan pemerintah. Skeptis skeptis dengan pemerintah. Dan banyak juga kan yang menyatakan bahwasanya itu ajaran yang salah. Ya tentunya, makanya itu kan banyak yang membuat itu kontroversi kan. Tapi kan sebenarnya kan Machiavelli itu mengatakan itu kan realitanya faktanya memang gitu. Dia memang membongkar bagaimana kebobrokan, kejahatan sebenarnya
dalam perpolitikan itu gitu. Dia membongkar kebobrokan di negara itu. Ini kopi dulu, Bung. Ah, boleh. Kopi dulu, Bung. Ini kopi dari mana nih? Langsung dari pohonnya kita cabut. Kita petik langsung. Ini enggak enggak? Enggak. Dingin kopinya. Iya. Itulah. Jadi kan Bung, berbicara pun saat ini kan Bung, Ya, kita lihat ya baik dia dari yudikatif, eksekutif ataupun legislatif itu kan Bung, orang-orang yang duduk di sana itu kan bukan lagi ibaratnya berbicara tentang kepentingan rakyat, ya. yang mana itu bisa jadi nggak kepentingan yang lain, contoh dalam partainya, kepentingan Iya. partainya atau gimana Bung? Ya tentunya. Kemarin saya ada melihat itu viral kan. Waktu itu rapat di DPR RI kan. Ya. Pak Mahfud MD mengatakan untuk mensahkan tentang undang-undang perampasan aset itu. Ya. Jadi ada anggota dewan mengatakan itu, sebut saya namanya Bambang Pacul mengatakan. Bambang Pacul. Iya. Kami di sini Pak, Korea ini semua yang ikut kata partai, ketum partai kan. Iya. Ya kalau mau menekankan bilang aja semua yang sama ketum partai itu. Berarti memang kepentingan partai jatuhnya. Iya, kepentingan partai bukan untuk kepentingan Rakyat. iya, bukan untuk kepentingan rakyatnya. Tapi kan Bung, mereka salah satu dari bagian rakyat Bung. Iya, tentunya. Ya mereka kalau kita lihat memang realitanya begitu kan. Iya. Nggak ada kepentingan rakyat yang mereka laksanakan, mereka kerjakan. Ya apa kata ketum partai mereka ikut gitu. Sudah kayak sistem komando saya lihat ya. Iya. Barangnya orang itu udah nurut aja. Iya, nurut aja Apa kata ketum partai ya dilaksanakan Iya. aja gitu. Jadi apakah pejabat kita memang betul-betul untuk rakyat, Bung, atau bagaimana? Menurut pandangan Bung sendiri, pejabat-pejabat kita kan saat ini apakah memang betul untuk atau pro untuk Iya. rakyat atau bagaimana gitu? Ya seperti saya katakan kan, saya selalu skeptis terhadap pemerintah gitu. Iya. Pada saat ini memang yang kita lihat lah memang banyaknya memang yang statement mereka menyakiti hati rakyat. Ya yang mereka kerjakan pun nggak ada yang kita lihat memang untuk betul-betul untuk rakyat. Dan walaupun ada memang kita tidak bisa mengatakan memang semuanya memang nggak ada untuk rakyat kan. Ya nggak bisa kita normalisasikan semuanya kan. Ya, tapi saya memandang begitu kalau dari sudut pandang saya. Ya karena gini Bung, kalau berbicara gitu kan Bung, seharusnya kan orang itu kan sebagai pelayan kita nih Bung. Ya sebagai peran kita. Jadi apa yang kita butuhkan itu yang mereka kerjakan. Iya. Seharusnya seperti Iya. itu. Tapi realitanya kan enggak Iya. gitu, Bung. Jadi kembali lagi nih Bung, sering nih terjadi Bung, kalau ibaratnya kebijakan pemerintah itu mereka kayak yang katakan Bung itu adalah seribu cara Ya untuk bagaimana? membuat ibaratnya pencitraan. Pencitraan. Seperti saat ini kan orang itu mau dipandang wow oleh rakyat. Ya. Nah, yang mana terjadi saat ini kan ada tuh Bung, mereka menampilkan kinerja mereka di bioskop Bung. Oh, tentang pencapaian itu ya. Iya. Tentang Prabowo itu ya. Baru viral gitu. Yang baru viral tuh ya. Dalam pemerintahan Prabowo ingin Iya. menayangkan film di Iya. bioskop gitu. Ya, Kinerja-kinerja mereka lah, pencapaian mereka gitu. ya kalau dikatakan itu begitu ya. Saya ingat salah satu buku novel, ada itu buku novel yang ditulis oleh George Orwell, buku 1984. Ya bagaimana sebuah negara totaliter itu mempunyai kontrol total atas informasi gitu untuk memanipulasi bagaimana tentang pencapaian mereka selalu di media, di media, dan apa yang memang tidak seharusnya untuk ditampilkan di media mereka tutupi gitu. Seperti kejahatan-kejahatan mereka lakukan itu yang tidak ditunjukin gitu. Ya untuk mengubah memanipulasi Masyarakat alam lah. bawah sadar masyarakat Iya, gitu. iya. Ya agar masyarakat itu bisa melihat memang masyarakat harus pro kepada pemerintah, Iya. apa kebijakan pemerintah harus selalu disupport, tidak boleh ada yang mengkritik. Saya melihat memang itu bukan hanya sekedar novel gitu. Tapi itu realitas Realitas sekarang. Iya, begitu mungkin bisa dikatakan ya. Iya, kalau ya. Sekarang kan Iya. Ya apa yang digambarkan Orwell di novel itu memang sudah jelas sama dari negara kita kan. Tanya tadi Iya. kan. Berarti bisa kita katakan bahwasanya kita hidup dalam dunia novel nih. Iya, bisa dikatakan Bisa jadi. begitu. Iya, bisa jadi. Kita sedang hidup di novel George Orwell 1984. Bagaimana kan pemerintah itu mempunyai akses mengontrol total informasi, akses media, bagaimana itu selalu menampilkan kinerja mereka gitu. Iya. Ya agar mempengaruhi alam sadar
rakyat gitu kan. Rakyat, Iya, ya. agar tidak ada mengkritik lagi. Padahal Betul. kan Bung, bukan gitu caranya ibaratnya Ya itu cara telah menilai masyarakat. iya, telah merusak sistem demokrasi lah gitu kan. Yang seharusnya ada orang yang beroposisi dalam sistem Iya. demokrasi ini kan telah membungkam ruang kritik itu. Ruang kritik ya, Bung. Iya. Ya kan, mungkin kan pada saat ini kan banyak juga di media sosial itu, Bung. Bubarkan DPR, bubarkan DPR. Iya. Nah, bagaimana menurut pandangan Bung sendiri, DPR itu bisa nggak dibubarkan atau bagaimana? Ya kalau dikatakan DPR bisa nggak dibubarkan, ya tentunya bisa. Bisa, Tapi ya. kita perlu mengamandemen undang-undang gitu. Ya, apalagi kan undang-undang kita sudah 4 kali amandemen gitu. Ya. Tapi kalau menurut saya sih untuk membubarkan DPR itu bukan solusi yang paling tepat gitu. Jadi menurut Bung apa yang Ya, sebagaimana ya kita ini kan di Indonesia memakai demokrasi itu kan yang namanya ada trias politika yang memiliki 3 kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif gitu. Yang mana kan DPR ini sebagai lembaga legislasi ya, yang bentuk undang-undang sebagai lembaga pengawasan kan, menjalankan tentang undang-undang APBN gitu ya. Ya kalau dihapuskan DPR, tentu kekuasaan absolut itu akan dipegang oleh presiden legislatif. berarti ada kekuasaan milik satu bidang Iya, jadi yang mengontrol itu tidak ada lagi gitu. Itu yang dikhawatirkan itu. Makanya bagi saya sih perlunya untuk membenahi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat itu, bukan membubarkan gitu. Bung tidak setuju gitu terhadap pembubaran. Iya, DPR. saya tidak setuju gitu untuk pembubaran DPR tuh. Tapi Bung, ini saya sedikit bantai ya perkataan ya. Kan itu memang betul untuk kinerjanya seperti itu seharusnya. Tapi kan kita berbicara kembali realitanya. Ya, realita sekarang pun kan yang pada dasarnya tugas dari DPR itu kita tidak tahu. Makanya fungsi sebenarnya berdampak tidaknya kepada masyarakat. Itu memang kalau teorinya kita duduk di situ bahwasanya mereka adalah tugasnya mengawasi dari pemerintah. Ya, memang teori itu selalu indah yang didengar ya. Indah untuk didengar. Tapi kan realitanya kita masyarakat aja mereka tidak berani transparan bagaimana di rapat mereka gitu. Seharusnya kan kita sebagai masyarakat mereka harus transparan dong. Bagaimana hasil rapat orang itu kan. Wah, masalah anggaran oke juga, masalah kebijakan oke juga menurut saya. Tapi situ letak titiknya. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai mahasiswa itu kan rasa terhadap DPR bahwasanya dampak kepada kita masyarakat itu sangat tidak terlihat gitu. Iya, kalau harapan kita kan adanya perlunya memang perbaikan-perbaikan yang dilakukan kan, penyiring bersih-bersih lah ya kita bilang ya. Ya, gimana pun kalau kita lihat tidak ada yang pro kepada masyarakat kan, tapi kan ya kita sebagai rakyat harus terus mengkritik gitu, jangan bosan-bosannya untuk melawan gitu, jangan bosan-bosannya untuk melawan sistem-sistem yang begitu gitu. Tapi kan Bung, kalau berbicara bersih-bersih nih, bukan dari pihak DPR yang bersih-bersih kalau yang terjadi Bu, melainkan dari kabinet yang bersih. Berarti perlunya reformasi juga pemerintahan semua ya. Kan anggota dewan juga perlu itu memang. Ya itu harapannya kalau dapat pemilu nanti 5 tahun ke depan ya kita harus objektif lah pemimpin kita gitu. Bukan hanya karena popularitasnya kan, karena gimmicknya, karena dia keluar dari gorong-gorong, keluar dari parit untuk bersih-bersih gitu kan. Karena kita lihat kan gitu, ketika nanti menjelang pemilu, banyaklah calon-calon kandidat itu kan, yang naik Supra ke warteg untuk makan gitu. Rendah ya. Untuk merakyat gitu kan. Apalagi kan kita ketahui juga kan masyarakat Indonesia kita ini kan masih tabu lagi tentang hal politik ini gitu kan. Dan itu kan kita juga buka datanya pun bahwasanya SDM kita pun tidak begitu tinggi Bung. Iya betul. Soalnya berbicara pun pada saat ini Bung, kalau kita bahas ke situ seperti yang kita katakan di awal kan. Ini kita pertanyakan kembali lagi, seharusnya kita sebagai mahasiswa Bung, yang seharusnya itu kan kita sebagai fungsi juga mengawasi atau melihat kebijakan-kebijakan yang begitu tidak pro kepada rakyat. Ya, kita mengontrol lah ya, sebagai orang pihak di oposisi lah terhadap pemerintah kan. Karena kita kan termasuk adalah kontrol sosial Bung. Iya betul. Tapi seperti yang kita katakan tadi, tapi banyak nih sudut pandang dari masyarakat terhadap mahasiswa Bung, yang mana hierarkinya itu adalah dia dari kalangan aktivis, tetapi dia lama-lama masuk ke politis. Itu bagaimana menurut Bung? Ya menurut saya sih
aktivis yang menjadi pejabat ya kalau kita masuk ke pemerintah. ke pemerintahan. Tepatnya ke partai dulu. Oh, partai. Seperti kita lihat banyak aktivis 98 kan yang Iya. kini telah banyak di pemerintahan di anggota jadi anggota dewan Iya. gitu. Ya sebenarnya sih itu bagus gitu. Kenapa saya katakan bagus ya? Bagaimana kan kalau kita ketahui seorang aktivis yang memegang nilai-nilai moral yang baik kan, mempunyai nilai-nilai idealisme lah sebagai selama menjadi mahasiswa kan. Berarti kan seorang aktivis, orang yang sudah pernah terjun langsung ke masyarakat, udah ikut menyampaikan aspirasi ke DPR gitu kan. Jadi kan harapannya ketika mereka duduk di kursi kepemerintahan itu kan berarti kan mereka bisa langsung menyampaikan apa sih sebenarnya masalah di bawah, apa sih sebenarnya masalah di masyarakat gitu. Karena nilai moral tadi. Nilai-nilai yang mereka pegang itu, nilai moral yang mereka pegang. Tapi faktanya kita lihat ketika mereka sudah duduk situ ada rasa nyaman gitu. Ada rasa nyaman. Oh, berarti gini ya rasanya mempunyai mobil Alphard. Rasanya mempunyai rumah di Singapura gitu. Jadi gitu. Berarti nilai-nilai tadi udah hilang lah ya. Iya. Kalau menurut Bung sendiri tuh nilai-nilai moral tadi udah hilangnya. Sudah hilang. Di kepemimpinan Iya. aktivis-aktivis. Ya seperti tadi bilang ada statement menteri kita Bahlil itu kan bukan aktivis juga itu, aktivis HMI gitu. Ya, Dia ya. katanya waktu jadi mahasiswa sering melempar mobil pejabat gitu. Ya, Tapi ya. ketika dia sudah mendapat jabatan, dia mengatakan enak juga ini barang. barang ya, enak juga ini barang gitu. Iya, iya. Dia sudah punya mobil apa segala yang sudah miliki gitu kan. Wah, dia udah merasakan di target lah. Iya. Jadi minum dulu. Jadi tentunya memang itu kita lah membutuhkan yang pola-polanya itu aja kan yang banyak kita lihat memang menjadi pejabat kita itu memang dari kalangan mahasiswa juga gitu kan, tapi ketika memang mereka sudah menjabat yang dilakukan oleh pejabat-pejabat sebelumnya mereka lakukan juga lagi itu sih kalau dari sudut pandang saya. Soalnya gini Bung, Ya. itu kan udah menjadi hierarki bagi Iya. apa, udah menjadi Iya. memang polanya lah ya. Iya. Tapi kalau memang itu nggak jadi masalah juga Bung. Giliran lagi kalau bisa kan apa yang kita rasakan dulu itu harus kita ubah gitu. Iya. Contohnya gini Bung, kalau kita pandang saat ini kan yang katanya lagi masyarakat sejahtera itu sangat jauh dari kata di Indonesia ini Bung. Iya. Soalnya, ya kalau itu terjadi cuma di permukiman kota Bung. Iya. Coba kita lihat ke pelosok desa Bung. Iya. Bagaimana orang-orang ibaratnya belum memadai kata sejahtera tadi. Ya, karena kebanyakan mungkin kebanyakan juga pemimpin-pemimpin yang ada di pelosok-pelosok di sini ya aktivis dari kampus-kampus luar gitu. Iya. Yang berbaur lah. Iya. Yang mengkritik pemerintah gitu. Tapi nyatanya mereka memimpin di desa atau di kabupaten-kabupaten mereka, provinsi mereka. Iya, kalau kita lihat memang di daerah-daerah terpencil gitu kan. Iya. Tentang politik masih banyak orang belum paham, Iya, masih orang orang banyak tabu untuk paham. dibahas kan. Iya. Tapi itu perlunya ada sosialisasi. Bagaimana sih cara memilih pemimpin gitu? Bagaimana sih cara kerja berpolitik itu Iya. gitu? Kalau tidak kan, kalau bisa memang gitu. Kalau kita lihat yang keadaan sekarang ya, perpolitikan kita itu kan ya bagi-bagi bansos, cawe-cawe itu itu kan yang merusak sistem demokrasi itu. Ketika memang seharusnya masyarakat itu memilih memang karena dia mempunyai kualitas memang untuk menjadi seorang pemimpin, ya bergeser gitu karena amplop 200.000 untuk 5 tahun ke depan gitu kan. Itu maaf Bung, saya potong dulu. Itu yang Bung rasakan terjadi seperti itu salahnya di mana Bung? Salahnya di pemerintah atau pejabatnya atau salahnya kepada rakyat? Ya kalau kita bilang juga masalahnya ya tentunya rakyat ada juga kan salah gitu mau menerima bansos Iya. ketika memang cawe-cawe untuk di waktu pemilu gitu menerima amplop seharusnya kan kita ada tolak gitu. Iya. Tolak amplop. Kalau katanya gitu siraman kan. pajar ya. Siraman pajar gitu. Siraman pajar ya. Itu menjelang pemilu. Itu. Sekarang kan mereka melakukan pesta demokrasi. Iya. Sekarang yang kita lihat kan pesta kemenangan mereka gitu. Kan ada pesta rakyat kan. Tapi Sebagai rakyat Iya. harus memilih pemimpin Itu kan yang kita lihat betul dulu gitu. pesta partai politik. Iya. Tapi kalau aku ada mau pertanyaan lagi nih. Ya. Menurut Bung itu
gunanya partai politik itu apa sih? Ya, gunanya partai politik itu tentunya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat gitu. Ya, tentunya kalau dalam partai politik itu pasti ada memang pihak yang masuk ke dalam sistem dan yang kalah ini sebagai yang oposisi kepada sistem gitu. Ya, bahan itu sebagai untuk mengkritik kan gitu. Jadi kan Bung, kalau kita dikatakan negara demokrasi nih, Bung, bahwasanya kan ada elemen-elemen yang lain. Jadi maksudnya partai politik ini dimaksudnya di mana, Bung? Karena kita lihat Pak, realitas saat ini, kegunaan partai politik ini kan sangat berdampak lah ke sistem politik atau demokrasi kita pada saat ini. Siapa yang kuat partainya dia yang menang gitu. Dinamikanya gitu. Siapa yang ibaratnya partai yang lebih besar dia yang menang gitu. Itu bagaimana sudut pandang? Ya, tentunya dalam partai politik itu pasti ada perebutan kekuasaan. Itu kan yang partai politik kan untuk menduduki di parlemen kan, di DPR gitu. Jadi cuma segitu ya Bung ya. Iya. Nah Bung, kita rasa nih Bung ya, kalau kita berbicara pada saat ini banyak juga wadah-wadah itu jarang kita lihat pro kepada rakyat kita. Baik dia dari kalangan manapun, dia bisa sebut dia satu persatu. Tapi yang kita rasa memang seharusnya kita harus merasakan yang memang betul-betul merdeka. Kan kita udah berbicara 80 tahun Indonesia merdeka. Tapi jauh dari kata merdeka. Ya pertanyaannya merdeka siapa, pejabatnya atau orang-orang yang duduk di sana tuh orang-orang yang mana nih? Tuh Bang, jadi saya rasa kalau kita lihat memang kita hanya merdeka dari penjajahan rakyat asing tapi kita belum merdeka dari penjajahan pejabat kita. Tapi kalau kita lihat pada saat ini pun, kalau memang merdeka dari negara asing enggak juga. Perlunya memang ada pembatasan investasi asing mematikan memang usaha-usaha kecil UMKM. UMKM. Betul. Soalnya kan kita dulu dari ekonomi nih kita berbicara ekonomi, bahwasanya dari ekonomi Indonesia itu kan banyak lagi diganggu oleh negara asing. Makanya dicampur tangani makanya pendapatan dari masyarakat Indonesia sendiri itu sangatlah minim. Jadi kita bingung apakah kita udah merdeka juga dari negara asing, kita nggak tahu ya. Itu persaingan ekonomi global ekonomi kita saat ini bukan anjlok. Ya harapan kita juga bukan nih. Semoga lah memang pemerintah itu lebih pro kepada rakyat, pemerintah itu lebih peduli kepada rakyat, pemerintah itu lebih mengetahui tupoksi ya Bung. Itu harapannya. Harapannya sih begituan. Jadi bolehlah Bung kasih pesan gitu. Mungkin pesan untuk kita semua lah untuk 5 tahun berikutnya, kalau ketika kita memilih seorang pemimpin, pilihlah seorang pemimpin yang benar-benar memang dia mempunyai kapasitas di dalam kepemerintahan gitu. Karena bagaimanapun kemiskinan itu bukan disebabkan oleh takdir, tapi disebabkan oleh hasil rapat. Itu saya sih itu. Itu aja. Itu saja dari saya. Ya karena tunggu, kita kasih sedikit boleh nih. Boleh. Soalnya aku sepakat kali kalau perkataan seperti itu. Ya kan kalau kita berbicara negara ini kan diatur oleh ekonominya masyarakat juga. Kita berbicara kita bayar pajak Kita bayar pajak. Kita apa-apa harga dinaikkan. Bahan pokok dinaikkan juga. Apa-apa semua dinaikkan. Giliran pajak naik juga. Giliran kita untuk BBM saat ini aja kita nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Betul. Itu mungkin teman-teman pesan dari Bung Rahmat mungkin kepada kita juga, harapannya lebih peka kepada politik ya Bung ya. Lebih peka kepada politik, kita harus pintar politik gitu. Karena Soalnya imbasnya juga kepada masyarakat kan. Dan kalau dari saya nih teman-teman, kalau kita ibaratnya tidak peduli, tidak peka kepada politik, kita tidak mau ikut campur kepada politik, kita bodoh amat kepada politik, maka mereka yang terlibat dalam politik akan sesuka hati kepada kita yang kena imbasnya, kita yang selalu tidak mendapatkan kesejahteraan, kita yang orang itu yang makin bahagia, sementara kita lebih sengsara lagi. Betul. Oke teman-teman, itulah cerita diskusi kita malam ini.
Jadi buat teman-teman juga selalu kunjungi channel kami, kunjungi sosmed kami, kunjungi, jangan lupa like, subscribe dan share ya teman-teman. Berjumpa lagi bersama kami Maklas, mahasiswa kritis Labuan Batu Selatan. Suara mahasiswa, suara keadilan.